Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Selamat mengikuti. Oke, selamat malam Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Semoga Anda merdeka, sudah merdeka ya dari segi finansial, terus juga emosi gitu ya, banyak hal juga ya. Dan pastinya malam hari ini kita juga membahas hal yang menarik, True Freedom. Dan seperti biasa di hari Senin kita sudah bergabung bersama tim dari Power Character. Ada Mas Harmoni, ada Mas Konan, dan juga Mbak Golda. Halo, selamat malam. Hai, selamat malam, Smart Listener. Gimana nih Mas Harmoni, Mas Konan, dan juga Mbak Golda? Ini kan udah H+ seminggu ya kita melewati hari kemerdekaan, tapi bulan-bulan dan juga rasa-rasanya ini masih nuansa kemerdekaan lah. Kira-kira udah merdeka belum nih semuanya bertiga nih? Oh tentu saja, saya sih sudah dimerdekakan. Nggak tahu Oke, Konan ya? sudah dimerdekakan. Konan sudah merdeka belum Konan? Dong, aman ya. Jadi ya waktu pas 17-an sih merasa bersyukur lah ya, dalam artian kita lahir di era di mana pertempuran yang berdarah-darah dengan darah asli itu sudah lewat gitu. Dan sebenarnya bukan berarti lebih gampang, cuman ya kita harus lebih sadar, lebih tanggung jawab tadi ya nanti kita bahas ya, kebebasan yang memang ada tanggung jawabnya yang harus kita isi gini sebagai generasi penyambung gitu. Jadi senang banget sih kita bisa hadir di generasi sekarang dengan tanggung jawab yang berbeda untuk membuat Indonesia makin jaya. Oke, kalau Mbak Golda gimana? Udah merdeka belum? Oh, udah dong pastinya, tapi saya sangat senang sekali walaupun upacara tahun ini cukup unik ya, karena kan semuanya online walaupun ada juga yang tetap live, tapi tetap jiwa nasionalis itu terus berkibar. Saya gini-gini dulu pas kibra loh, walaupun cuman nyampe di sekolah doang, kecamatan nggak masuk. Saya juga pas kibra dulu. Oh iya, tapi tetap kalau ngelihat pengibaran bendera tuh masih berkobar lah di jiwa ini, asik. Karena memang momentum 75 tahun Republik Indonesia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya ya. Kita biasanya mungkin lomba makan kerupuk di komplek gitu kan, dan juga mungkin lomba bawa balap karung, tapi di tahun ini benar-benar kita mungkin lebih jadi refleksi diri, kira-kira kita sudah merdeka belum sih di tahun ini, 75 tahun Republik Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh kita membalas True Freedom, mungkin Mas Harmoni bisa dijelasin dulu nggak sih, makna merdeka itu sebenarnya gimana? Soalnya banyak orang yang salah persepsi nih, makna merdeka itu seperti apa? Silakan. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian yang nonton hari ini, betul sekali bahwa kalau kita ngomongin kebebasan itu apa sih sesungguhnya? Apakah artinya kita bebas seenak jidat gitu? Dan apakah, tadi saya suka sekali, Konan bilang, kalau zaman dulu kita memang kemerdekaan atas jajahan gitu ya, jajahan dari negara orang lain. Tapi kalau sekarang ini kemerdekaan yang kita menghadapi jajahan-jajahan yang lain gitu. Mungkin Anda mungkin belum merdeka dalam finansial, mungkin Anda belum merdeka dalam emosi Anda, mungkin Anda belum merdeka dalam karakter Anda. Jadi memang topik hari ini kita mesti menyadari dan mengerti kebebasan sesungguhnya. Karena kebebasan sesungguhnya bukanlah kebebasan seenak jidat, tapi kebebasan yang diberikan kontrol, kebebasan yang didasari oleh kebenaran, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai prinsip kebenaran oleh kepercayaan yang kita percayai masing-masing. Nah, oleh sebab itu, saya mungkin menggambarkan dulu sebuah konsep ya. Saya izin untuk sharing papan tulis gitu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ya, bicara tentang kebebasan itu, ini saya kasih skemanya ya. Ini saya berikan garis ya, garis linear, ini garis horizontal. Ini bicara dan ada garis vertikal ya. Saya berikan 2 garis ya, dan ada garis vertikal. Nah, lalu di sini ini adalah titik kelahiran kita. Titik kelahiran kita, dan ini adalah titik kedewasaan kita. Ya, otomatis semakin berjalannya waktu secara tubuh kita harusnya dewasa, betul ya?
ya, dan secara mental harusnya, secara karakter juga harusnya kita semakin dewasa. Nah, jadi ada 3 variabel di sini, ya. Pertama ada yang sumbu horizontal, sumbu vertikal ada kontrol. Jadi ada 3 indikator. Jadi ada faktor kontrol, kelahiran, dan kedewasaan. Jadi waktu kita lahir, kita itu tidak punya kontrol dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa milih kita dilahirkan oleh siapa, kita nggak bisa pilih orang tua kita nggak bisa pilih kondisi fisik kita gimana, kondisi finansial kita seperti apa, kita nggak bisa milih. Nah, ini ada fase di mana kita semakin dewasa, itu kan secara waktu, kedewasaan secara fisik itu sudah pasti terjadi. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita dewasa secara mental itu belum tentu. Nah, jadi mungkin masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, seterusnya sampai masa remaja, kita tuh masih dalam kontrol orang tua kita. Nah, tapi nanti ada titiknya di mana, misalkan di sini ya, di usia 18 tahun, di mana kita sudah mulai kuliah kita masing-masing. Nah, itu masa akil balik kan gitu. Terus semakin kita dewasa, semakin semakin kita dipercayai ini untuk mengambil suatu keputusan-keputusan yang besar. Makanya sense of control kita lebih besar. Kalau dulu pada saat kita kecil, kita masih dikontrol oleh others gitu ya. Kalau misalkan pada waktu semakin kita dewasa gitu ya, semakin kita yang mengontrol kehidupan kita ya diri kita sendiri gitu. Nah, makanya semakin kita dewasa harusnya kita juga memahami bahwa kehidupan kita juga punya kontrol dalam diri kita sendiri. Nah, makanya dalam skema ini kita menyadari gitu ya bahwa kelahiran ini memang kita masih banyak dikontrol oleh orang lain gitu ya. Kita masih disuruh ini, masih disuruh itu, masih nggak bisa milih ini, nggak boleh makan itu, dan seringkali kita stres. Seringkali kita pusing gitu. Kenapa sih, Ma, kok aku nggak boleh ini? Kenapa sih, Ma, kok aku nggak boleh makan ciki? Kenapa sih aku nggak boleh ini? Kenapa sih bahkan ada orang tua yang melarang untuk kita punya handphone? Ada orang-orang tua yang memberikan aturan untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Kenapa penuh larangan? Karena pada saat kita kecil, kita masih belum mengerti bahwa kebebasan itu butuh tanggung jawab. Bahwa kebebasan memiliki resiko. Bayangkan kalau misalnya seorang anak kecil, kita biarin gitu ya. Oh, mau makan ciki, silakan. Oh, mau makan, sebut merek ya, itu snack ya. Misalkan, oh mau makan snack, silakan gitu. Kalau kita kasih tiap hari 12 bungkus, 15, 20 bungkus, terus nggak makan makanan yang proper, itu tenggorokan bisa rusak kali gitu. Iya. Ya. Begitu juga kalau misalnya nggak mungkin kita kasih anak kita main pisau. Ih, lucu ya, keren, pedang, main pisau berdarah nanti kepotong. Ya kan? Begitu juga kalau misalkan anak kecil main api, nggak mungkin kita biarkan mereka bermain-main yang berbahaya. Bukan berarti kita menarik kebebasan dari mereka, tidak. Karena mereka belum mengerti apa arti kebebasan sesungguhnya. Semakin kita dewasa, semakin kita memahami tentang resiko-resiko itu. Nah, makanya pada masa akil balik kita mulai menyadari, oh ternyata ada resiko dalam keputusan-keputusan yang saya ambil. Harusnya, makanya semakin dewasa kan kita mulai mengontrol keputusan diri kita sendiri, gitu kan? Nah, ini sorry, saya minta waktu dikit lagi. Jadi membahas hal ini, ini nanti kita kaitkan dengan banyak hal gitu ya. 5 hal ini yang terutama dalam topik hari ini, kita akan bahas tentang kedua emotional freedom. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai true freedom atau kebebasan, kemerdekaan yang sejati setelah yang ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Smart Character sampai dengan jam 10 malam.
Oke, smart listeners, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami dalam Smart Character di jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Harmoni ya, mengenai makna kemerdekaan itu seperti apa dan juga filosofinya. Tadi sudah ada kedewasaan dan juga kontrol yang harus nih balance gitu ya, tidak berlebihan satu pihak gitu. Nah, tadi sudah tentang kemerdekaan. Nah, kita mungkin ke Mas Konan dulu nih, Mas Konan. Tadi kan Ya, Mbak. dijelaskan bahwa kalau misalnya kemerdekaan ini menjadi tanggung jawab masing-masing dan kira-kira untuk setiap pribadi itu waktu yang tepat untuk apa ya memiliki kemerdekaan gitu, memilih sesuatu, memilih hal-hal yang besar ini kira-kira ada nggak sih waktu tepatnya atau mungkin memang depends on kedewasaan seseorang atau tergantung lingkungannya atau gimana, Mas? Ya, jadi kemerdekaan itu ada yang memang sifatnya itu disulut dari luar, ya. Misalnya contoh, orang tua ngirim anaknya ke luar negeri. Oke. Ya, nah itu pasti dia akan mengalami fase kemerdekaan tuh. Karena udah nggak tinggal sama orang tuanya lagi, ya kan? Ya. Kondisinya memang dia diletakkan sebagai sesuatu hal yang bisa kita bilang, ya merdeka, ya. Tapi kan merdeka itu kan, kata merdeka itu bukan akhir dari sebuah perjuangan, kan? Sama halnya Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan berakhir, kan? Ya. Justru kata merdeka yang diproklamasikan harusnya disambut dengan perjuangan yang berbeda, ya. Perjuangan ya mungkin kalau dulu dijajah kita mau nggak mau, ayo bersatu, berjuang. Nah, ketika nggak ada yang menjajah, ketika sudah nggak tertindas, nah ini kan bukan berarti jadi nggak berjuang lagi. Justru merdeka ini adalah awal perjuangan yang baru. Ya, WFH ini, ya, COVID ini memaksa, COVID ini cukup menawarkan orang merdeka, ya, bekerja dari rumah, ya. Dia jadi ada kemerdekaan gitu kurang lebih karena kan bosnya nggak ada, ya kan? Ya, ada kemerdekaan yang nggak tergantung nih bosnya pasang sistem atau gimana kan, ya. Tapi dengan COVID ini pun orang akan ada di fase ya tanda kutip ya, merdeka, nggak ada yang ngontrol, ya kan? Tapi ingat, makna dari kemerdekaan adalah awal dari sebuah perjuangan yang baru. Karena yang namanya merdeka biasanya itu lebih sedikit kontrolnya. Ya, tapi bukan berarti kita jadi tadi Mas Harmoni bilang kita jadi liar. Tapi kita harus bikin aturan, ya, aturan tanda kutip aturan sendiri tuh kita harus benar-benar membuat aturan-aturan yang membuat kita juga produktif. Ya, jadi ada yang sifatnya dari luar. Tapi ada juga yang memang sebaiknya memang dari dalam, ya. Kita percaya nih bahwa kita punya free will, ya. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Sampai ujungnya nggak ada satupun orang yang terpaksa masuk surga loh. Nggak ada orang yang terpaksa masuk neraka. Aduh, gue masuk neraka deh. Nggak ada, ya. Dia memilih. Orang memilih dengan pilihan-pilihan setiap hari, akhirnya orang ujungnya kemana? Ke surga atau ke neraka. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak mau berubah, tetap jahat, ya itu pilihan dia. Kita nggak bisa paksa. Ya, kita semua punya free will nih. Nah, itu yang dari dalam. Kalau dari dalam tuh bicara, ya umur berapapun bicara, ya tentu ketika umur sudah 17 tahun lah, itu mah sudah, apalagi sudah di atas 20 ya, itu sudah saatnya kita pikirkan ulang bahwa kita ini manusia yang dikasih Tuhan kehendak bebas. Lewat kehendak bebas ini, sehingga lewat kehendak bebas ini, kemerdekaan ini membuat kita bisa memutuskan apakah kita semakin hari daily become better atau daily become monster. Itu berdasarkan keputusan-keputusan kita. Ya, setiap kita punya free will kok. Ya, jadi gitu. Jadi kalau ditanya kebebasan itu sejak kapan, ya? Ada yang sifatnya dari luar. Kalau dari luar itu sifatnya kepercayaan, tantangan, atau mungkin memang kondisi mau nggak mau gitu ya. Nah, itu kemerdekaan. Wah, ini gue bebas nih, nggak ada yang ngontrol. Nah, di situ harus bertanggung jawab, atau bisa juga mungkin memang dari dalam itu, memang kita sadar sama free will yang Tuhan kasih. Dengan free will ini, kita bisa berbuat apapun sebenarnya untuk menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi. Itu Mbak Audrey. Oke, jadi memang ada yang dari luar dan ada dari dalam ya. Ada yang memang mungkin dirasakan secara tiba-tiba, secara terpaksa gitu, tapi ada juga yang mungkin terjadi karena memang situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Yeah. Oke, dan mungkin kita ke Mbak Golda dulu nih. Kan kemerdekaan seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Konan bahwa ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalam. Kira-kira
ketika mungkin kita dikasih kesempatan untuk bebas lah ya gitu, untuk merdeka, untuk memilih keputusan dan lain sebagainya, ini apa sih yang harus kita punya modal kita supaya kita bisa tetap stay on track gitu, nggak terlalu nggak terlalu mengontrol dan juga nggak terlalu merasa bebas gitu, Mbak. Ya, prinsipnya kan kalau kemerdekaan itu yang tadi Harmoni bilang adalah bebas tapi bertanggung jawab. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tetapi apakah segala sesuatu itu berguna? Contoh, drakor. Ada informasi loh, ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari drama Korea. Tapi kalau misalnya kita nonton sampai subuh, seharian kita nonton, apakah itu nanti jadi bagus? Pertama, kita jadi jam tidur pasti berantakan, waktu makan jadi rusak. Kemudian untuk kita sosial dengan teman-teman, kita juga melihat keadaan orang-orang di sekitar, keadaan rumah, belum tentu juga udah mandi apa belum gitu. Yeah. Jadi segala sesuatu boleh silahkan, tapi coba cek lagi, tanya sama diri kita, itu membangun kita nggak, itu berguna nggak, itu membuat saya jadi lebih baik apa enggak gitu. Semakin dewasa seseorang pastinya do and don'ts-nya itu semakin berkurang. Itu tandanya bahwa kita sudah merdeka untuk mengatur diri kita sendiri. Kita sudah tahu apa yang baik, apa yang tepat buat diri kita. Penting kita tahu seperti itu gitu. Silahkan mau main game silahkan. Saya itu bukan orang yang memenuhi anak-anak saya atau orang sekeliling saya dengan banyak peraturan. Silahkan diperbolehkan, tetapi segala sesuatu ada waktunya juga. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk bekerja, untuk belajar, gitu. Jadi kita memang yang harus tahu modalnya adalah semakin banyak peraturan malah justru nanti jatuhnya jadi nggak merdeka. Justru membuat orang semakin jadi kekanak-kanakan. Kita yang harus bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, kita yang tahu yang mana, dan kalau misalnya kita lihat, kalau saya sudah melakukan terlalu banyak porsinya dan itu membuat saya jadi tidak bisa produktif, ya udah dikurangin aja. Intinya adalah kita harus melihat apakah yang saya putuskan ini membangun saya apa enggak, berguna nggak buat saya, ngebuat saya jadi lebih baik apa enggak, makan perlu nggak perlu. Tapi kalau misalnya makannya terlalu bablas, bahaya. Tidur perlu nggak? Perlu. Tapi kalau seharian tidur juga kan hibernasi gitu ya. Kecuali kalau sebelumnya udah roadshow 24 jam atau 1 hari lebih gitu kita terus kerja, ya ada segala sesuatunya bisa diatur lah. Kita yang tahu kondisi kita juga. Gitu Mbak Audrey. Oke, jadi kemerdekaan atau bisa dibilang kebebasan ini memang harus kita lihat juga secara situasi dan kondisinya. Kira-kira memang pantas nggak sih kita melakukan itu gitu ya, atau bermanfaat nggak sih untuk kita. Nah, tadi juga Mas Harmoni sudah bilang ya, banyak banget nih, ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Kemerdekaan secara emosi, finansial, terus juga ada healthy, spiritual, dan juga social relation. Nah, mungkin kita ke awal dulu Mas, ke emosi ini. Ini gimana sih kita supaya bisa bebas, secara emosi kita, supaya kita juga bisa beradaptasi sama orang-orang sekitar atau mengatur emosi kita gitu Mas, silakan. Bicara soal emosi itu bicara soal perasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena gini, kita mesti memahami dulu mekanisme yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mekanisme yang memang Tuhan sudah adakan dalam kehidupan kita, sehingga memang kalau kita langgar mekanisme-mekanisme tersebut, maka hidup kita itu akan mengalami resiko-resiko yang harus kita hadapi karena kita tidak mengikuti atau melanggar mekanisme tersebut gitu ya. Nah, dalam emosi itu kalau dari neuroscience-nya ada 5 perasaan gitu ya yang sudah sering saya bahas gitu ya di sini gitu ya. Amigdala kita itu memiliki 6 basic perasaan gitu. Ada happy, sad, anger, fear, disgust, sama surprise gitu. Nah, jadi bicara soal perasaan ini dasarnya dari situ. Tapi contohnya gini, mungkin supaya lebih relevan, orang-orang yang tidak bebas secara emosi itu seperti apa? Contoh, orang yang tidak bebas secara emosi adalah orang yang mengumbar kemarahannya. Oke. Kayaknya bebas lega kalau misalkan saya marah, terus saya nonjok orang, nonjok tembok, pokoknya saya lampiaskan, terus ngomong sumpah serapah, itu kayaknya lega.
Dan ketika emosinya sudah menguasai, kayaknya harus dilampiaskan. Harus dilampiaskan. Harus dilampiaskan. Nah, jadi manusia yang tidak bebas dan dijajah emosinya adalah orang-orang yang dikuasai oleh perasaannya sehingga rasionalitasnya tidak berfungsi dengan maksimal. Akhirnya ujungnya, ciri-ciri orang yang dikuasai oleh emosi adalah mereka menyesal mengambil keputusan-keputusan yang diambil setelah emosi. Karena emosi itu ada jangka waktunya, kayak Coca-Cola gitu loh. Habis sodanya juas, itu reda nanti. Itu fungsinya emosi, itu cara kerjanya emosi gitu. Makanya banyak orang yang setelah mengambil keputusan setelah emosi, ya ampun, aduh gue pecahin piring kesayangan gue gitu. Itu mahal banget belinya satu setnya 1 juta tuh gitu kan. Aduh, nyesek gitu. Dan ketika pecah semua karena emosi ya sudah rusak gitu. Lalu banyak hal yang bisa runyam ketika kita mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ya, itu salah satunya kemarahan. Kita nggak bebas secara emosi dalam hal kita terlalu baik juga sama orang lain gitu ya. Sehingga kita disakiti sama banyak orang. Gitu ya, itu sangat bisa terjadi gitu. Kayak contohnya karena apa? Harusnya kita memiliki batasan-batasan dalam hati kita yang harusnya kita pelihara gitu. Halo, ya, sorry, sedikit terputus tadi. Jadi bicara soal emosi, bebas secara emosi itu kita tidak mengumbar emosi kita dalam kemarahan. Kita tidak membiarkan diri kita untuk disakiti terus-menerus karena kita terlalu banyak mengizinkan orang lain untuk masuk ke ruang tamu hati kita, masuk ke rumah kita, bahkan masuk ke kamar kita. Jadi semua orang itu masuk ke dalam rumah kita gitu. Padahal harusnya kita dapat memberikan pagar dalam hati kita. Jadi kita nggak usah pusing sama perkataan orang, kita nggak usah pusing sama apa kata haters, kita nggak usah pusing sama orang-orang yang memang negatif dalam kehidupan kita. Kita cukup perlu mendengarkan orang-orang yang memang kita izinkan untuk mereka masuk ke dalam ruang hati kita. Salahnya kita kalau kita memberikan orang lain masuk dalam hati kita yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang tidak care dengan kita, mereka tidak invest dalam kehidupan kita, mereka tidak sayang dan tidak kasih kita makan, lu ngapain dengerin dan baper gitu loh. Jadi sangat luas ketika kita membahas emosi ini, kita perlu perdalam lebih lagi. Bentar boleh dibahas lebih dalam sama Kak Golda, sama Pak Konan, untuk sesi selanjutnya. Oke. Dan kita akan bahas lebih lanjut, small listeners, mengenai emotional freedom ya. Pastinya nanti di sesi berikutnya. Jadi Anda teruslah bergabung bersama kami dalam Smart Character dan pastikan juga Anda mendengarkan kami sampai dengan jam 10 malam. Oke, small listeners, masih dalam Smart Character malam hari ini membahas tentang kemerdekaan yang sejati, karena memang suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita juga bisa merasakan kemerdekaan dalam hati kita masing-masing ya. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita membahas tentang emotional freedom. Nah, tadi juga sudah dijelaskan Mas Harmoni banyak banget ya bahwa ketika kita untuk mengekspresikan perasaan kita juga tidak boleh berlebihan gitu, small listeners. Nah, mungkin Mas Konan bisa dijelasin lebih lanjut nggak, Mas? Masalah emotional freedom ini kan juga kadang kita suka istilahnya baper, tapi bukan istilah Mas Konan bawa perubahan, tapi kita suka bawa perasaan nih, Mas ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gimana sih untuk mengontrolnya, Mas? Iya, jadi bicara kemerdekaan ya, freedom ini tentu simpelnya dimulai dari dalam diri sendiri, dan kita harus merdeka dari diri kita yang lama, sehingga kita membangun atau berpindah ke diri kita yang baru nih. Ya, diri kita yang lama, di dalam diri kita macam-macam ya, ada habitnya. Ya, habit itu pola-pola tadi, pola emosi kita. Nah, kita harus bisa melepaskan diri dari pola emosi kita yang lama, yang mungkin dengan pola emosi itu membuat kita seringkali merasa tidak berdaya. Ya. Dengan pola emosi yang lama itu yang tadi Mas Harmoni bilang, ya, apa-apa marah, terlalu gampang marah, bahkan meledakkan amarahnya, ya. Nah, itu jadi penting sekali bicara kemerdekaan diri ini berpindah dari diri kita yang lama, ya. Dan kita masuk, ya, sebenarnya masuk di sini-sini juga sebenarnya, ya. Dan kita masuk ya ke dimensi diri kita yang baru ini. Ya, salah satunya dengan habit yang lama harus berganti dengan habit yang baru. Habit ini sesuatu yang dikontrol oleh alam bawah sadar.
Nah, banyak orang emosi itu nggak sadar aja, dia kayaknya langsung emosi aja. Nah, ketika kita tidak sadari apa yang kita tidak sadari, kita pikir semuanya takdir. Ya emang gue begini modelnya. Emang saya begini, emang kenapa? Ya padahal kalau kita sadari kita bisa ubah sebenarnya. Kalau kita sadari kita bisa ubah, kita bisa merdeka dari pola-pola emosi yang mungkin tidak baik. Ya kenapa sih orang gampang bawa perasaan, lalu gampang baper, gampang marah? Ya kan orang nyaman dengan pola itu. Kenapa orang begitu? Ya dia nyaman. Tapi kan kalau kita dewasa yang dalam artinya bukan sekedar kemerdekaan, tapi kedewasaan, ingat kenyamanan kita juga harus menyamankan orang. Jangan sampai kita nyaman sendirian karena marah, lalu orang bahkan ada yang jadi sakit hati karena mungkin perkataan kita memang menusuk hati gitu ya. Apa-apa ngomong nada suara tinggi. Padahal nada tinggi itu tidak bikin orang tambah ngerti, bikin orang tambah denger, iya. Orang jadi tambah denger, yes. Kita naikin lagi nada kita, dia makin tambah denger, tapi belum tentu tambah ngerti. Ya. Sebaliknya ada orang kita ngomong pelan, dia paham loh. Padahal pelan kita ngomong. Ya, jadi banyak orang salah, mau bikin karyawannya tambah ngerti, dimaki-maki. Ngerti nggak? Gitu. Ya kan akhirnya orang pura-pura ngerti kan. Daripada makin disemprot, ya kan dia pura-pura ngerti, paling aman. Padahal dalam hati ngomong opo, ini orang ini nggak ngerti apa-apa. Cuma teriak-teriak dari tadi, ya kan nggak jelas vokalnya. Nah ini penting sekali nih. Ya, jadi kemerdekaan diri ini, ya, salah satunya adalah kita harus merdeka dari habit kita yang buruk. Nah, habit ini, pola-pola ini, salah satunya pola emosi. Kenapa orang gampang marah? Ya dia nyaman dengan kegampang marahannya itu. Makanya penting kita harus sadari apa yang salah. Orang dewasa adalah orang yang mau berubah. Nah, kita bisa berubah kalau kita tahu apa yang salah. Kalau kita nggak tahu, nah kita butuh orang yang kasih tahu. Siapa orang itu? Ya orang-orang terdekat. Siapa lagi? Karena kita bisa ke customer nggak marah-marah. Tapi ke orang dekat kita marah-marah. Ke tim kita marah-marah. Ya orang-orang dekat kita, apa yang salah? Ya. Nah, pola emosi, apalagi pola pikir kita. Kita harus merdeka dari pola pikir kita yang lama loh. Ya. Pola pikir kita itu kerjaannya salah satunya adalah memberikan makna kepada apapun. Dimarahin bos, teguran bos dimaknai. Ini sebuah serangan. Wah, ketika dia memaknai teguran sebuah serangan, kira-kira emosinya gimana? Pasti kan maki-maki dalam hati kan. Lu ntar kalau gue jadi sukses lo, gue lihat, lo pasti akan nggak suka karena dia anggap teguran serangan. Kalau nggak mungkin kerjanya nggak ikhlas. Ya, orang mah kerja pakai hati, dia kerja makan hati. Ya, karena memaknainya sudah salah. Ya, memaknai sudah salah. Tapi ada orang ditegur, dia maknai teguran sebagai satu bentuk kasih. Karena dia tahu nih, maknanya adalah teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi ditegur secara nyata, dia enjoy aja. Nah, pikiran, pola pikir kita kerja maknai apapun, memaknai apapun. Ada tantangan, ada target, kita maknainya apa? Wah, ini mah menyiksa. Akhirnya ada target, dia lesu. Harusnya ada target, dia nafsu dong. Ya kan? Kenapa? Cara pandangnya beda. Pola pikir. Nah, ini pola pikir kita gimana? Kita harus punya pola pikir, ya, di mana pemaknaan yang diberikan oleh pola pikir kita itu pemaknaan yang memberdayakan, bukan memperdayakan kita. Ada orang maknai sendiri, lemes sendiri. Pola pikir kita itu di tangan kita loh. Dalam artian itu dalam kuasa kita, pola pikir kita. Jadi jangan sampai emang saya begini loh, bukan. Jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran dan emosi kita, tapi kita yang harus menguasai pikiran dan emosi kita. Itulah merdeka. Masa yang jajah kita pikiran sama emosi kita sendiri? Kan ngaco ya. Ya. Bukan kita dikuasai emosi dan pikiran, tapi kita harus menguasai pikiran dan emosi kita. Kita jadi orang merdeka. Karena awalnya dari pikiran dan emosi, sebelum nanti komunikasi dan aksi. Itu, Mbak Audrey. Oke, jadi ini merupakan awal ya, kemerdekaan secara emosi ataupun perasaan. Emosi, pikiran. Oke. Mungkin Mbak Golda ingin menambahkan mengenai emotional freedom, silakan Mbak Golda. Udah lengkap, Mbak Audrey, saya sisi lain aja. Sudah lengkap ya. Tapi mungkin kalau misalnya Mbak Golda sendiri menemukan kita itu belum merdeka dari emotional freedom itu, contoh-contohnya seperti apa sih? Apakah memang seperti tadi yang disebutkan Mas Harmoni, kita suka marah-marah, nggak nahan emosi, apalagi situasi seperti ini nih ya. Ini banyak banget orang-orang yang malah fokusnya mengeluh gitu kan. Kayaknya komentar gitu, corona nggak selesai-selesai gitu. Apakah ini jadi salah satu ciri khas nih orang-orang yang tidak merdeka secara perasaan ataupun emosional?
Nggak bisa ini juga sih digeneralisasikan sih. Tapi bagi saya kemerdekaan secara emosi adalah ketika dia bisa berekspresi secara emosi, tetapi bukan menjadi sebuah serangan untuk orang yang di sekitarnya dia. Dan itu juga bukan yang melampiaskan berlebihan. Tetap bisa berekspresi. Dia melihat film sedih, dia masih bisa menangis, tapi bukan yang akhirnya jadi menyiksa, berlarut-larut dalam emosi, kesedihan, melihat sesuatu, ada berita seneng, tapi akhirnya karena moodnya masih sedih, akhirnya jadi nggak nyampe berita senengnya gitu. Jadi memang merdeka secara emosional itu bisa dilihat ketika dia bisa mampu berekspresi, porsinya pas. Dan orang di sekelilingnya juga masih bisa merasakan ekspresi emosi mereka dan bisa enjoy juga. Karena tanpa emosi hidup juga nggak bisa enjoy. Iya, Gitu. Bu Golda, saya mau nangis, ya. Bu Golda, saya mau nanya dong. Sorry, Ya. rada motong ya, sorry. Ini kan konon banyak orang ini stereotip sih. Saya sebagai pria takut salah menanyakan hal ini, jadi kayaknya lebih baik kalau Bu Golda menjelaskan. Katanya cewek itu lebih gampang disetir oleh perasaan. Bener nggak sih? Buat saya sih itu stereotip ya, buat saya. Tapi karena banyak juga sih yang awam yang bilang cewek itu lebih banyak perasaan, cowok itu lebih logika. Tapi saya dikelilingi dengan cewek-cewek perkasa yang terkadang saya menilai nih orang nggak punya perasaan, tapi dia cewek. Saya punya banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan terkadang itu pun juga mempengaruhi saya. Ada hal-hal tertentu yang kalau saya bilang itu salah, ya saya lebih banyak kuat di logika daripada di perasaan. Tapi kan porsinya harus pas. Gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya Jadi kalau kondisi kayak fisik di mana memang wanita memang perlu melalui proses menstruasi dan kondisi hormon yang pasti bergejolak, apakah itu memang mempengaruhi dari sudut pandang wanita untuk berespon? Jadi kayak jadi sensian atau gimana? Itu sebetulnya salah nggak sih? Atau gimana sebetulnya sebagai seorang pria harus berperilaku gitu kan? Sebetulnya satu sisi itu hormonal gitu. Gimana? Tolong boleh nggak dijelaskan, Bu Golda? Mungkin lebih kepada kenyamanan pada diri sendiri ya. Mbak Audrey pasti juga ngalamin kan ya awal menstruasi, kemudian kalau misalnya wanita lagi hamil, itu kan ada perubahan hormon, kondisi fisik berubah gitu. Jadi mendadak, apalagi kalau yang awal-awal ya, nggak usah awal-awal deh, yang udah tiap bulanan menstruasi juga pasti kan ngerasain perubahan fisik, nggak nyaman, mendadak jadi kok kayak ngerasa jorok, risih, bentar-bentar mau ke kamar mandi, itu kan ketidaknyamanan yang pasti mempengaruhi emosi itu pasti. Gitu. Kalau misalnya pria harus bersikap kayak gimana ya kasih waktu lah sama mereka para wanita. Karena mereka pun juga struggle dengan diri mereka sendiri, mereka struggle dengan fisik mereka yang sedang mau menopause. Itu perubahan-perubahan seperti itu kan wanita pun sebenarnya tahu nggak tahu, mereka tahu informasinya, mereka pasti belajar, mereka pasti cari tahu juga apa yang akan mereka hadapi. Tapi beda antara teori sama menghidupi kan, tetap butuh waktu, tetap butuh penyesuaian gitu. Gimana pria menyingkapi ya kasih waktu lah, Bapak Harmoni. Pastinya nggak akan setiap hari, cuman kalau lagi PMS ya kasih space ruang aja sama para wanita-wanita yang lagi seperti itu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan kan, lu baper banget sih, lagi PMS susah gitu kan. Tahu sih kalau konon kan udah merit, gua kan belum gitu. Konon yang mungkin nanti bisa relate. Kalau menurut saya sih kalau misalnya lu baper banget sih gitu, itu kalau misalnya daily seperti itu, nah itu yang harus merdeka secara emosi. Tapi kalau misalnya baper untuk kondisi-kondisi tertentu, it's okay, itu bagus. Kritis itu nggak harus selalu kita kritisi, tapi untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan kita kritis, ya kita harus perform kritis. Sama perasaan juga, kalau misalnya filmnya lagi oke banget, sedih, terus kena ke hidup kita, terus kita nggak boleh nangis. Gue harus, menurut saya nggak akan enjoy. Ada cerita lucu yang apalagi kalau ada Conan gitu, aduh Conan tuh kalau ngobrol tuh membuat saya ketawa terbahak-bahak, tapi saya tahan-tahan gitu, aduh itu nggak nikmat hidup buat saya seperti itu. Gitu, emosi itu dibutuhkan untuk menikmati hidup, tapi kita kan yang membuat batasannya. Kalau misalnya contoh di depan klien, saya nggak mungkin ketawa sengakak-ngakak hebat seperti kalau lagi saya ngumpul-ngumpul sama temen gitu. Kalau misalnya lagi sama orang-orang tertentu, ada kondisi yang emosional, saya kan nggak mungkin berderai-derai air mata. Beda dengan, ya lihat kondisi lah, itu buat saya kemerdekaan secara emosi.
Oke, semakin menarik nih perbincangan kita semua listeners, jadi Anda jangan meninggalkan channel ini, dan pastikan Anda masih bersama kami. Kami akan kembali setelah saat ini, kami akan masih membahas tentang kemerdekaan sejati. Jadi tetaplah di Smart Character. Smart listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character, dan tadi ya di sesi sebelumnya kita membahas emotional freedom. Ini sangat jelas sekali dan semoga bisa membantu Anda untuk mengartikan kira-kira Anda udah secara emosi Anda sudah merdeka atau belum. Nah, mungkin kita sekarang beralih lagi nih Mas Harmoni ke financial freedom. Nah, situasi seperti ini kan kayaknya jadi pukulan banyak orang gitu ya. Kayaknya saya belum merdeka secara finansial, dan juga banyak orang yang kayaknya saya harus merdeka secara finansial umur 35 tahun, saya mau pensiun dini dan lain sebagainya. Nah, ini gimana Mas supaya kita bisa merdeka secara finansial? Silakan. Oke, jadi bicara soal financial freedom, ini saya mau jabarkan dulu. Saya mau justru nanya kembali kepada smart listener yang mendengar hari ini. Financial freedom, definisi kamu itu apa? Gitu loh. Definisi pendengar itu apa? Ya, mulai mungkin terlalu pusing ya, financial freedom, kebebasan finansial, terlalu rumit gitu. Cuman mungkin definisi lu sukses itu apa sih? Sukses itu apa sih buat kamu? Gitu loh. Oh, banyak yang mikir sukses itu kadang-kadang ya, pokoknya kalau mau bilang mau punya mimpi, mau sukses. Kadang-kadang mereka juga belum bisa menjabarkan arti kesuksesan mereka sendiri itu apa. Gitu loh. Kayak kalau misalkan, oke, duitnya banyak, berapa? Kalau banyak itu berapa? Per bulan kamu pengen berapa? Gitu loh. Per tahun pengen dapat berapa? Terus definisi kamu sukses itu apa? Kebebasan finansial itu apa? Apakah harus punya rumah? Apakah harus punya mobil? Dan bukan hanya itu. Oh, ternyata bukan hanya punya rumah dan mobil saja, ya itu salah satunya, tapi pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil Porsche, pengen punya jam Rolex. Kayak, oke, apakah salah punya mimpi itu? Jawabannya tidak. Tapi kita perlu, poin yang pertama pengen saya bahas adalah define your success, define what is your financial freedom. Karena seringkali banyak orang itu gagal mendefinisikan hal yang sederhana. Karena banyak orang, karena gini, kebebasan itu sangat berkaitan dengan habit. Dan saya sudah bilang, dunia ini punya mekanisme. Dan ketika kita melanggar mekanisme-mekanisme tersebut, maka kita akan mengalami resiko-resiko yang bisa kita rasakan. Saya pause dulu. Ya, bicara soal kebebasan finansial itu bicara soal bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri. Dan kita maunya seperti apa ke depannya, dan apa yang kita kejar. Semakin jauh ekspektasi kita terhadap apa yang kita kejar, semakin kita merasa kurang. Tapi semakin kita nggak punya apa yang kita kejar, maka kayaknya seolah-olah kita berasa cukup aja, dan akhirnya kita nggak punya visi, kita nggak punya goals, yang akhirnya duitnya habis hanya buat makan, buat nongkrong. Yang kalau kita tahu, kalau nongkrong di coffee shop itu, kopinya bisa hampir mendekati 50.000 gitu. Dan bisa bayangin kamu ngopi sehari 2 gelas sehari, misalkan di kafe. Itu udah sehari sudah 100.000 hanya untuk minum 1-2 gelas kopi gitu. Yang harusnya mungkin kalau kita bikin di rumah mungkin ya 1.000 perak, 2.000 perak di rumah gitu satu gelasnya. Itu jauh lebih murah. Tapi seringkali karena kita nggak ngerti dan kita bingung membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang kita set, mana yang kita perlu atur untuk tabung, atur untuk invest, atur untuk kita spend, terus keuangan tabungan mendadak itu gimana? Itu hal-hal yang sederhana yang harusnya kita atur gitu. Tapi kebanyakan orang itu, terutama milenial yang saya masih ketemu, banyak orang ya pokoknya ada duit jalan gitu. Ini kemarin anak yang saya tangani gitu ya, dia baru dapat pekerjaan di tempat salah satu ekspedisi lah yang cukup populer. Dia pokoknya menjadi salesnya, waduh, sekarang kan memang lagi bagus-bagusnya industri ini ya. Sehingga dia akhirnya dapat duit kurang lebih ya 50 juta gitu. Langsung dia ngapain? Dia pergi ke Jepang.
gitu. Wah. Oke. Saya tanya, emang kamu nggak punya keinginan untuk saving? Kamu udah atur buat beli rumah belum? Ya, intinya dia belum punya rumah, dia belum punya tabungan. Pokoknya my goal, my achievement ketika gue Dream. pergi ke Jepang gitu. Oke. Ya nggak salah, cuman permasalahannya adalah prioritasnya gimana gitu. Prioritasnya gimana? Dan singkat cerita tiba-tiba dia mau resign gitu. Dan ya itulah ketika kehidupan kita nggak punya prioritas, nggak punya apa yang penting, jadi sehingga kita jadi bingung, kayaknya keputusannya terlalu ambang gitu. Ya, jadi kita mesti mengetahui pola-pola yang kita miliki dalam pengelolaan keuangan kita. Apakah kita melakukan evaluasi dalam keuangan kita? Apakah kita cukup dalam berinvestasi, cukup dalam menabung, cukup dalam memberi? Apakah kita selama ini cuma terima, oh ya, udah, ya sudah, gitu. Terima, pokoknya gue pengen apa, gue beli. Gue pengen apa, gue beli. Gue pengen apa, gue jajanin. Kalau yang paling parah malah, oh sekarang banyak fasilitas cicilan gitu kan, cicilan digital. Langsung nyicil. Ternyata nggak sadar, ya ampun, hidup gue penuh cicilan gitu. Nah, itu yang bahaya. Ya, silakan kalau Ibu Golda atau Pak Konan. Oke. Mungkin mau ditambahkan, silakan Mas Konan atau Mbak Golda. Mas Konan dulu nih mungkin. Bu Golda, silakan. Yang sudah lebih dulu berumah tangga. Iya. Yang sudah lebih dulu silakan. Iya, kalau financial freedom pastinya saya paling menambahi aja ya yang tadi Pak Harmoni udah bilang. Jadi memang perlu pola pengaturan. Tapi satu yang perlu dibangun adalah gimana caranya kita mengalami kemerdekaan secara finansial juga adalah latihlah untuk punya rasa cukup. Mungkin itu yang saya tambahkan. Jadi semua akan terasa kurang kalau misalnya kita nggak tahu batasan cukup dalam hidup kita. Ibaratnya kalau misalnya semuanya diskon, apakah semuanya mau diambil? Kemudian kita yang harus bisa mengetahui batasan cukup lah. Karena kalau misalnya kita contoh gaji sekarang 5 juta cukup apa enggak? Ya tergantung dengan pribadi masing-masing. Ada yang gajinya 3 juta cukup, tapi ada yang gajinya 25 juta juga belum ngerasa cukup. Gitu. Jadi memang salah satu hal yang perlu dibangun juga adalah kita tahu rasa cukup kita tuh di mana. Dan itu harus dilatih loh Mbak Audrey. Itu memang sangat-sangat harus dilatih lah. Kapan kita harus bisa berhenti untuk melakukan sesuatu udah cukup, ya contoh makan gitu. Kita setiap hari nongkrong di coffee shop ya lumayan robek kan. Lumayan ya. Saya cuman rencana mau nemenin suami doang ngambil kacamata, tapi makan, belum minumnya, belum ngelihat yang ini ada diskon loh. Tadinya kan awalnya cuma beli kacamata, pas ngelihat kok banyak yang lain gitu. Memang harus mengetahui rasa cukup kita tuh di mana. Kalau enggak kita akan ya cuma tahu pola pengaturnya harus investasi, harus punya untuk tabungan, itu cuma akan jadi teori doang. Kenapa? Karena nanti alokasinya akan terhambat karena kita nggak bisa membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Ya, saya izin Mas Konan? Oke. Sedikit ya, ini silakan Mas. Kurang lebih gambaran kalau kita bebas secara proses gitu ke finansial kita tuh seperti apa. Pertama, kita fokus bukan boleh berhutang, tapi kita fokus untuk memiliki pengaturan keuangan yang benar dalam cicilan gitu ya. Boleh nggak nyicil kalau rumah? Ya boleh, karena rumah kan semakin hari semakin naik nilainya. Semakin naik ya. Nah, lalu terus mengelola keuangan kita perlu belajar merencanakan. Kita perlu mengevaluasi hal-hal apa yang perlu dikurangi. Apa hal-hal investasi yang kita perlu pelajari. Kalau saya sih udah belajar, sekarang emas kan lagi bagus, baru tadi juga pasar global sudah mulai meningkat. Kayak gitu-gitu saya belajar juga. Lalu bagaimana cara kita ningkatin cash flow-nya. Terus bagaimana kita mensimpelkan kehidupan kita, nggak perlu ribet-ribet. Goal kita itu apa sih? Udah nabung belum? Apa passive income kita yang kita punya gitu. Jadi sebetulnya pengaturan keuangan itu bisa kita kontrol. Hanya saja nanti kita belum, tentu aja nanti kapan-kapan kita perlu undang untuk spesialis finansial lebih dalam tentunya membahas tentang generasi sandwich lah atau nggak di mana sebetulnya kalau kita punya orang tua dan orang tua kita nggak punya asuransi dan
Yes. Kan sudah pasti ada kan, gitu kan? Dan ujung-ujungnya jangan-jangan kita juga yang harus membiayai kebutuhan orang tua kita juga. Dan itu jadi tuntutan juga. Dan kalau misalnya Anda sudah berkeluarga, Anda punya anak, ada juga yang memelihara anak Anda. Jadi pengeluarannya perlu banget untuk di-manage dalam hari-hari ini. Gitu. Oke. Nanti selanjutnya di sesi berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai healthy. Nah, untuk Anda yang mungkin merasa healthy ini menjadi salah satu kebutuhan lah ya, prioritas di situasi seperti ini, terlebih karena kita juga mulai sadar bahwa ternyata kesehatan ini penting banget untuk dijaga. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut dan pastikan Anda masih bersama kami, karena setelah ini kami juga akan menganalisa beberapa tantangan yang sudah masuk di minggu kemarin. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Smart Karakter. Kita jeda sesaat. Baru saja kita mendengar lagu Let It Go dari film Frozen, ya, yang menciptakan Idina Menzel. Saya bacakan liriknya, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn away and slam the door. I don't care what they're going to say, let the storm rage on, the cold never bothered me anyway. Let it go, let it go. Lagu ini bicara tentang, udahlah lepasin aja, gue nggak bisa nahan lagi, lepasin, pokoknya gue mau jadi diri gue sendiri, gue mau lepas dari kontrol, gue pengen nunjukin siapa aku sesungguhnya. Gitu. Mungkin banyak orang yang pasti juga merasakan hal ini. Kita merasa banyak terkekang pada saat kita kecil. Kita banyak terkekang oleh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sesungguhnya kita perlu menyadari bahwa ada memang kebebasan sesungguhnya itu adalah kebebasan yang memiliki boundaries, memiliki batasan, yang memang kita bangun atas hati nurani kita. Nah, hati nurani kita ini pun juga didasari oleh prinsip-prinsip yang benar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, oh ini salah nih, kita bakal merasa bersalah. Dan kalau kita nggak punya perasaan bersalah ketika menyakiti orang lain, ketika kita melakukan kejahatan, maka dunia ini akan menjadi kacau. Oleh sebab itu, Tuhan sudah menciptakan mekanisme dalam kehidupan kita. Mari kita pusatkan dan kita inline-kan, kita selaraskan dengan hati kita, hatinya Tuhan dan pandangannya Tuhan. Otomatis kita akan merdeka secara holistik keseluruhan. Oke, Smart Listeners, kembali lagi dalam Smart Karakter membahas tentang kemerdekaan sejati. Dan pastinya masih bersama tim Power Karakter, ada Mas Conan, ada Mas Harmony, dan juga Mbak Golda malam hari ini. Dan kita masuk di segmen kedua, maksud kami, di mana kami akan menganalisa tantangan Anda yang sudah masuk. Tapi sebelumnya, menyambung perbincangan kita yang sebelumnya ya, mengenai financial freedom. Mas Conan ingin menyampaikan sedikit nih tentang financial freedom. Silakan, Mas Conan. Ya, tentu banyak definisi ya tentang financial freedom gitu. Ada yang bilang ya, jadi kita pensiun dini, hidup dari passive income. Tapi tadi yang Mas Harmon bilang betul, bagaimana kita mendefinisikannya gitu ya. Jadi kalau buat saya balik lagi, yang namanya freedom itu berarti kita tidak dikendalikan oleh duit kita. Tapi kita yang harus mengendalikan ini duit yang kita pegang ini. Makanya tadi Ibu Golda bilang harus punya rasa cukup. Bahkan harus punya abundance. Rasa berlimpah gitu. Ada kalanya kita harus ya berlimpah nggak akan terjadi kalau kita cukup aja enggak gitu, cukup aja kurang. Berhitung iya, tapi jangan hitung-hitungan. Karena kalau apa-apa kita hitung-hitungan, apa-apa kita hitung-hitungan. Gue dibayar berapa? Emang dapat apa? Kalau semua kita hitung-hitungan, kita akan dapat apa yang kita hitung-hitung itu. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, ya Tuhan akan berikan yang kita nggak pernah hitung itu loh. Ya seringkali kita apa-apa, ya kalau nggak dibayar males. Ya aduh, dapat bayarannya kecil males, ya kan? Nah jadi financial freedom itu bagaimana bukan duit yang mengendalikan kita, tapi kita mengendalikan uang. Percaya atau tidak percaya, uang itu ada spiritnya. Ya, di bahasa Yunaninya dibilang mamon. Mamon itu spirit yang bergerak di dalam sistem dunia ini, yaitu yang disimbolisasi dengan uang. Ciri-ciri orang yang sudah dikuasai oleh mamon atau spirit cinta uang ini, yang pertama egois. Oke. Ya, ciri-ciri orang dipenjara oleh mamon atau rasa cinta uang, ya. Cinta uang jahat gak sih? Ya, kebenaran berkata jahat. Ya, uang nggak jahat, cinta uang yang jahat. Tapi yang lebih jahat katanya nggak punya uang, katanya. Karena bisa ngerampok kalau nggak punya uang, ya. Nah, ini spirit cinta uang gitu. Pokoknya yang namanya uang tuh nafsu gitu, ya. Nah, itu kalau orang terbelenggu oleh si mamon ini, spirit cinta uang ini, yang pertama dia pasti egois.
I, me, and myself. Apalagi yang gue bisa dapat? Ya, egois. Yang kedua ekspresi dari cinta uang adalah tamak, serakah. Dia udah kayak kuburan yang dikasih berapa mayat pun tetap habis aja, bisa ditaruh lagi mayat yang lain. Ya, tamak, orangnya tamak, serakah. Ya, lalu apalagi? Sirik, iri. Ya, sirik itu sebuah skill ya. Skill untuk menghitung berkat Tuhan buat orang lain. Nah, itu skill itu. Ya, enak banget dapat itu, curang banget jadi promosi. Wah, itu berkat orang buat berkat Tuhan buat dia, biasa aja. Tuhan juga punya berkat buat kita, pede aja gitu kan. Nah, itu egois, sirik, tamak. Yang keempat, pelit. Nah, udah itu ekspresi mamon deh. Ya. Nah, kalau kita ya dikuasai itu ya, kita nggak financial freedom. Ya mungkin financial freedom tapi nggak jadi berkat buat orang, nggak menyenangkan hati pencipta kita, karena kita diciptakan untuk berbagi, untuk berdampak. Salah satunya dengan berkat-berkat yang Tuhan, tahu nggak, dalam berkat yang Tuhan kasih buat kita itu ada berkat orang di dalamnya loh. Tuhan kasih kita berkat nih, di dalam berkat itu percaya ada berkat orang juga. Jadi kita kalau ada momen untuk mungkin memang memberi ya jangan terlalu berhitung, Tuhan ganti kok gitu ya. Ya itu sih tambahannya. Oke, jadi seperti itu smart listeners ya, memang. Ya, harus menang dari yang namanya duit. Kita yang kontrol duit, jangan kita yang dikontrol duit. Akhirnya kita duit. Duit itu doa, usaha, iman, dan tekad. Wah, mantap sekali Mas Konan. Jangan duit itu euro, dolar. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut ya, tadi kan dari financial freedom sudah dijelaskan Mas Konan, Mas Harmoni, dan juga Mbak Golda dengan secara lengkap gitu. Sebelum kita masuk ke healthy freedom, kita ke Mbak Golda dulu mungkin untuk menganalisa satu tanda tangan yang sudah masuk. Silakan Mbak Golda dipilih saja satu. Oke. Dan small listeners, tadi kita sudah mendengarkan financial freedom dari versinya Mas Konan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang healthy freedom. Kira-kira gimana Mas untuk merdeka secara kesehatan dari Mas Harmoni? Silakan. Baiklah, untuk hal ini saya memang perlu sharing sedikit ya. Karena gini, soal kesehatan itu Tuhan juga sudah menciptakan mekanismenya dalam kehidupan kita. Dan kita perlu memang mengontrol dalam kehidupan kita. Saya pun sendiri juga menyadari, saya memang tubuhnya besar, dari kecil memang nafsu makannya besar gitu. Dan saya menyadari bahwa, oh ini sesuatu yang perlu saya kontrol gitu. Dan saya pribadi pun sudah hampir sebulan ini praktek terus intermittent fasting gitu, dimana memang jendela makannya cuma 4 jam, bahkan makan sehari sekali ya. Dan itu buat saya cukup works ya, tapi kadang nggak works gitu. Tapi saya belajar mengontrol bahwa kalau kita makan terlalu banyak, otomatis itu akan banyak komplikasi yang bisa terjadi ke depannya. Dan bisa kolesterol, bisa terlalu banyak. Pokoknya gini, ini mirip dengan keuangan tadi. Kalau Kak Golda bilang, Ibu Golda bilang harus memiliki rasa cukup. Dalam hal ini juga harus ada rasa cukup juga dalam kita mengkonsumsi sesuatu. Ya, kalau misalnya kita makan terlalu banyak gula, maka apa yang terjadi? Akan terjadi diabetes. Kalau terlalu banyak makan yang asin-asin, maka kita akan memiliki darah tinggi. Terlalu banyak makan goreng-goreng punya kecenderungan kolesterol. Dan akibatnya bisa berbagai macam komplikasi yang terjadi. Itu hal-hal yang memang kita perlu menyadari dalam hal mekanisme ini. Saya harus bilang bahwa mekanisme Tuhan dalam kehidupan kita perlu kita evaluasi. Dalam kesehatan kita, pasti kita harus menyadari evaluasi ya. Kita punya penyakit keturunan apa gitu. Misalkan saya dulu ada asma, lalu saya menterapi, saya dulu berenang, saya melakukan ini itu segala macam. Sekarang asmanya hampir nggak ada sama sekali. Sama sekali udah sangat jauh berkurang. Mungkin saya bisa bilang 90% hilang. Dari yang dulu kalau nafas mesti ngik, sekarang hilang. Itu karena saya mengevaluasi, oh asma itu turunan gitu. Dan ada hal-hal yang lainnya juga kita perlu menyadari. Dan kita pola-pola apa sih yang kita perlu temukan gitu dalam kesehatan kita, dan bagian mana yang kita perlu belum merdeka dalam hal ini. Nah, nanti tentu saja kalau Anda mengikuti Smart FM banyak sekali ya yang
membahas hal ini. Siapa Pak Dokter? Aduh, Dr. Kasim di hari Dr. Kamis. Kasim. Dulu saya sering Yes. ngobrol sama dia juga. Beliau orang yang sangat baik dan sangat bijak dalam menyampaikan kesehatan. Belajar lebih dalam sama beliau. Bagus sekali. Ya, itu Oke. dari saya. Ya, jadi harus ada kesadaran dan juga rasa tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masing-masing ya dari kita gitu, Smart Listeners ya. Oke, sebelum kita rehat mungkin ke Mbak Golda dulu, kita akan analisa satu tanda tangan yang sudah masuk di minggu kemarin. Silakan dipilih satu tantangan, Mbak Golda. Ya, atas nama Dani. Halo Dani, dari tanda tangannya saya melihat bahwa Dani ini punya potensi untuk jadi orang yang teliti, detail gitu ya, analitis. Kalau misalnya melihat segala sesuatu biasanya diperhatikan dengan seksama, diperhatikan dengan teliti, kemudian bukan orang yang tergesa-gesa, bukan orang yang terburu-buru. Segala sesuatu dipertimbangkan dan melihat sesuatu itu bisa dari beberapa sudut pandang. Jadi Dani ini bukan orang yang bisa langsung spontan, tapi memang mempertimbangkan banyak hal, which is good gitu. Cuman hati-hati kalau sampai terlalu, karena ada salah satu hal yang perlu diwaspadai, kalau banyak yang diperhatikan, banyak yang dipertimbangkan, tetapi tidak diekspresikan, tidak dikeluarkan. Ada pemikiran-pemikiran, ide-ide yang brilian, tetapi ragu untuk menyampaikan. Tidak berani, takut karena nanti mungkin dikritik idenya, pendapatnya, saran-saran yang mau diberikan, takut untuk disanggah atau tidak diterima. Saya berharap tidak terlalu lama untuk bergumul di situ. Setiap kali ada ide cemerlang, sampaikan aja. Mengenai itu akan dipakai atau enggak, itu diterima atau enggak, itu adalah kontrol orang lain, bukan kita. Tetapi jangan sampai jadi akhirnya dipendam, idenya, kreativitasnya akhirnya tidak berkembang. Itu salah satu hal yang harus dilatih supaya kemerdekaan untuk berekspresi, kemerdekaan untuk menyampaikan ide dan pendapat itu bisa tersalurkan juga. Oke, itu dia untuk Bapak Dani yang ada di Bekasi. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di minggu lalu. Dan pastinya untuk Anda yang ingin berpartisipasi di minggu depan, silahkan kirimkan di 0812 11 12 959. Tanda tangan Anda di atas kertas putih ya dengan tinta hitam ataupun biru dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda untuk kami analisa di minggu depan. Dan pastikan Anda masih bergabung bersama kami dengan topik yang sangat menarik, kemerdekaan sejati, masih di Smart Karakter sampai dengan jam 10 malam. Smart Listeners masih dalam Smart Karakter dan juga tim Power Karakter malam hari ini masih memberikan inspirasi yang menarik mengenai kemerdekaan yang sejati. Dan tadi di sesi sebelumnya kita membahas tentang healthy freedom. Nah, situasi seperti ini pasti menuntut kita juga untuk lebih mengingat ya, kalau misalnya kesehatan itu pastinya jadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Dan mungkin Mas Konan ingin menambahkan dari segi healthy freedom, silakan. Ya, healthy freedom ya. Jadi kesehatan penting nih, karena orang tahu kesehatan penting biasanya setelah sakit. Ya, untungnya puji Tuhan kita belum sakit ya, belum sakit. Kita yang belum sakit macam-macam, kita harus tahu bahwa kesehatan penting banget. Kalau kesehatan bicara tubuh ya, bicara tubuh. Nah, tubuh ini kan kita butuh 3 hal secara umum. Yang pertama kan butuh aktivitas. Ya, jadi kita jangan sampai jadi anak pemalas. Ya, aktivitas, di dalam aktivitas bisa ada olahraga, bisa juga memang kita tuh bergerak gitu loh, aktivitas. Yang kedua itu tubuh ini butuh istirahat. Karena ketika istirahat, ya pembaharuan sel terjadi. Ya, istirahat, pastikan kita istirahat cukup. Ya, yang terakhir makanan, nutrisi lah ya. Nah, saya bukan orang yang makan 4 sehat 5 sempurna sih. Saya makan buah, saya makan sayur, saya makan daging, saya makan karbohidrat, tapi bukan yang dengan takaran yang dihitung secara jelas. Tapi yang saya lakukan adalah saya tuh melakukan yang disebut dengan conscious eating. Apa itu conscious eating? Saya tahu, saya tuh makan semuanya. Saya nggak makan jeroan, tapi contoh, kayak saya tuh seneng tuh kayak daging tuh diolah tuh agak manis ya. Jadi tapi saya nggak minum kayak Thai tea gitu-gitu. Saya pasti nggak minum. Ya minuman-minuman yang manis itu saya pasti nggak saya suka tapi saya nggak minum karena saya conscious eating. Kenapa? Saya tahu saya udah makan di secara menu itu saya makan, makanya kalau dimakan di mana saya pasti pesannya es teh. Nah, istri saya suka es teh manis, saya bilang es teh aja. Saya lebih suka es teh manis, tapi saya secara sadar pilih es teh.
Kenapa? Karena saya udah skip gula di situ karena saya makan gula di tempat lain. Ya. Ya, jadi buat saya kalau kita nggak melakukan banyak diet yang sudah ada nama-namanya itu, kita harus conscious eating. Kita tahu kita udah banyak makan di mana, berarti harus berkorban di hal lain. Jangan udah makannya manis, Thai tea benar-benar dibayarin kita minum, punya duit dikit kita beli yang boba-boba begitu. Akhirnya benar-benar pas diukur berantakan. Ya, tapi saya pernah dengar dari teman saya yang dokter, dia bilang untuk hidup sehat itu kita harus hidup secara cerdik katanya. Cerdik itu apa? C-nya bicara, ya C-nya bicara cek kesehatan berkala. Ya, harus mau check up. Biar tahu kalau check up jadi tahu kan apa yang kurang kan, apa yang salah dengan diri kita kan, karena kita nggak punya alat USG sehingga kita bisa tahu apa yang salah nih secara detail gitu, secara kuantitatif. Jadi cerdik C, cek kesehatan berkala. E-nya bicara enyahkan asap rokok. Jadi jangan ngerokok, ya untungnya kita nggak ngerokok. Lalu yang ketiga, rajin berolahraga. Ya, yang ketiga cerdik itu R-nya rajin berolahraga, teman saya bilang. Yang D-nya bicara diet yang seimbang, ya. Diet seimbang artinya apa? Kita harus tahu digit timbangan kita. Ya, digit timbangan kita udah angkanya berapa. Nah, kalau perlu melakukan diet, kita harus melakukan diet yang seimbang. Ya, yang kelima istirahat yang cukup, ya, cerdik ya. K yang terakhir adalah kelola stres. Jadi dia bilang kita harus menjaga hidup sehat, kata teman saya yang dokter, dengan pola cerdik. Ya, mulai dari cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, digit atau diet seimbang, istirahat cukup, sama kelola stres. Itu sih, semoga biar kita sampai mati pun tetap sehat ya. Amin, amin. Kita pengennya seperti itu ya. Iya. Oke, sekarang mungkin dari Mbak Golda ingin tambahkan mengenai healthy freedom, silakan. Iya, gurunya sama nih sebenarnya Mbak Audrey, jadi memang udah disampaikan tadi sama Conan, ada 3 hal memang, aktivitas, istirahat, sama nutrisi. Cuman mungkin saya menambahkannya, ya perhatikan juga pemasukan sama pengeluaran. Ini bukan cuma dari sisi keuangan, tapi dari kesehatan juga gitu. Kalau Harmoni kan suka bilang, jangan sampai jadi sembelit jiwa, kita jadi nggak bisa mengeluarkan gitu. Butuh pemulihan, harus keterbukaan. Nah sama juga, begitu juga dengan tubuh kita harus pastikan juga. Mungkin saya bantu untuk teman-teman smart listener untuk ngecek gitu ya. Pastinya kan mungkin pernah gitu all you can eat, di mana kalau misalnya kita masuk sebuah restoran, all you can eat. You can eat all gitu, semuanya gitu. Pertama kali saya masuk all you can eat yang buffet seperti itu, wah kalap Mbak Audrey. Jadi kurang strategi juga, mengambil langsung ngebunuh, tiba-tiba lo udah nggak bisa cicipin semua, kenapa? Udah penuh gitu. Sekarang kalau misalnya all you can eat kan udah punya strategi, kan udah ya udah tahu lah gimana caranya lah, minimal bisa icip semuanya. Tapi coba deh teman-teman cek juga gitu, dari salah satunya untuk freedom ini ya coba kita lihat. Selain kita juga berhikmat untuk mengatur tubuh kita lewat aktivitas istirahat, coba juga cek makanan dan kita lihat juga ketika kita punya kesempatan masuk dalam all you can eat, menu apa yang pertama kali diambil, kemudian bagaimana cara kita makannya. Ya memang satu sisi ini bisa nyambung juga dengan emosi juga sih, kan bisa emotional eater juga gitu. Tapi satu sisi juga coba lihat, karena banyak orang kan nuntut kemerdekaan kan seperti itu, nggak mau tidur diatur, nggak mau makan diatur gitu. Nah ini justru orang yang sudah dewasa, orang yang semakin tahu hidupnya merdeka, dia justru tahu ada batasan-batasan, ya dilihat dari all you can eat ini. Ketika dia tahu porsi untuk dirinya, dia ngambil secukupnya, dia ngambil yang sesuai dengan fisiknya ya. Kalau tadi Conan dipertimbangkan gula yang masuk, karbo yang masuk, minimal untuk bisa dia nikmatin, tapi itu juga bagus gitu. Jadi dicek dari situ juga, ketika kita dapat kesempatan untuk bisa mengambil, punya kesempatan untuk makan banyak, ya lihat diri kita seperti apa. Karena saya belakangan ini suka mengamati juga gitu, ketika melihat orang yang atau datang ke pesta yang makanan akhirnya jadi dibuang gitu ya. Unik-unik sih kalau ngelihat orang-orang yang seperti itu, makan, ngambil banyak. Nah, saya berharap sahabat smart listener nggak begitulah, karena saya termasuk orang yang suka kesel kalau melihat makanan-makanan dibuang. Nggak bisa sih saya. Itu tambahannya. Betul Mbak Audrey. Oke, jadi benar. Seperti yang Mas Conan bilang, kalau kita harus makan secara sadar gitu ya, sadar takaran, sadar porsi kita gitu, sehingga makanan yang masuk juga memang
sesuai dengan apa ya kebutuhan tubuh kita dan tidak menimbulkan penyakit-penyakit baru. Oke. Nah, Mas Konan mungkin untuk analisa tanda tangan berikutnya, giliran Mas Konan, silakan dipilih saja satu tanda tangan. Ini ada dari Ibu Fatriani Bonur Lubis. Ya. Oke. Terima kasih Ibu sudah join. Hari ini kita akan baca tanda tangannya. Kalau dari guratannya ya, tanda tangannya Ibu ini orangnya nih punya tanggung jawab yang bagus dalam pekerjaan. Ibu proses kerjanya nih bagus, kualitas yang dikerjakan juga oke. Ya, jadi orang yang bekerja sama Ibu tuh kadang-kadang bisa mikir, aduh ini ribet banget. Sebenarnya bukan ribet, Ibu menjaga kualitas kerja. Ya, Ibu juga orang yang kritis, Ibu juga orangnya dalam mengambil keputusan bukan yang gegabah ya, semua harus ada perhitungan yang matang. Ya, orangnya juga cukup selektif dalam bergaul ya, sehingga teman dekatnya memang yang terpilih saja. Lalu orangnya juga punya, tadi saya bilang punya tanggung jawab yang bagus. Nah, ini harus merdeka dari asumsi-asumsi yang takutnya ya. Asumsi-asumsi termasuk rasa takut ya. Aduh, nanti nggak bisa, nanti nggak bagus. Karena Ibu ini pengen segala sesuatu itu perfect ya, perfect. Nah, jadi takutnya itu membelenggu kita untuk nggak berani ambil kesempatan. Gitu aja. Ya. Oke, itu dia untuk Ibu Fatriani yang ada di Palembang. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Nah, selanjutnya sebelum kita rehat, mungkin kita ke Mas Harmoni lagi mengenai spiritual freedom. Nah, bisa dijelaskan sedikit Mas Harmoni sebelum kita rehat ya? Bicara tentang kebebasan secara spiritual. Nah, saya nggak bicara tentang agama di sini. Saya tidak berbicara tentang ras juga ya. Pokoknya bicara tentang spiritual tuh kita percaya bahwa setiap orang punya kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah awal dan akhir dari kehidupan ini. Dan kita tahu ketika kita mau mati, kita nanti kemana gitu. Dan setiap orang pasti punya kepercayaan masing-masing terhadap hal ini. Tapi yang paling penting adalah begini. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, otomatis kita menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan memiliki makna. Dan pemaknaan tersebut itu dinilai dan dicatat oleh Tuhan. Ketika kita nggak punya mindset ini, otomatis kehidupan kita maka banyak akan kehilangan makna. Salah satu orang atau enggak psikologis yang hari ini terkenal dan cukup populer, namanya adalah Jordan P. Peterson. Dia ada seorang psikolog yang dia bahkan profesor, bisa dikatakan level profesor. Yang dulu sempat bergelut tentang ateismenya dia, tapi dia sudah mengklaim bahwa dirinya adalah seseorang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika hidup ini dilepas dari pemaknaannya terhadap Tuhan, maka pemaknaan dalam kehidupan ini kehilangan nilainya. Nah, jadi hidup ini tanpa makna, otomatis kita akan kehilangan arah, kehilangan purpose, kehilangan nilainya. Dan ketika kita kehilangan hal-hal itu, maka otomatis kemanusiaan, kehidupan, itu akan jadi rancu dan ambigu. Jadi, smart listener, saya mau tekankan bahwa ketika Anda mungkin merasa kosong, merasa lelah, merasa capek, merasa bimbang, merasa galau, yes, pertolongan psikologis itu menolong, tapi pemaknaan terhadap kehidupan bahwa Tuhan turut berserta dalam kehidupan kita, itu menjadi esensial dan penting. Ya, jadi saya perlu straightforward, positioning smart character bukan untuk orang ateis. Karena pemaknaan hadir ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, dan tentunya ketika Anda mungkin sudah merasa kosong, merasa kehilangan tujuan, kehilangan arah, coba kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada penciptamu. Kembalilah kepada ajaranmu. Maka Anda akan menemukan bahwa sesungguhnya makna kehidupan Anda berarti penuh ketika kita bersatu dan selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Power character selalu percaya bahwa bekerja adalah melayani. Bekerja itu untuk Tuhan. Jadi kita tidak memisahkan antara bekerja dengan pelayanan kepada Tuhan gitu ya. Pekerjaan kita juga adalah kepercayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan untuk kita melayani Tuhan.
Jadi ya kita banyak sekali menolong orang, terutama pada saat pandemi ini ya. Kita nggak bisa kasih harga normal, kita banyak kasih diskon, kita banyak Ya. kasih promo, kita banyak kasih kupon, banyak kasih gratis gitu. Jadi pantau terus program Power Character di Instagram, LinkedIn, Facebook, karena banyak yang gratisan di sana. Oke. Jadi website-nya kita juga. Tapi seriously, balik lagi ke spiritual freedom, tanda bahwa kita tidak bebas dalam spiritual adalah kehilangan makna dalam kehidupan. Oke. Pemaknaan dalam hidup nih. Ini luar biasa sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya, Mas ya. Dan pastikan semua listeners Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Character. Ingat, masih ada 2 sesi lagi untuk Anda mengikuti perbincangan kami. Jadi tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, semua listeners, menyambung perbincangan kita di sesi sebelumnya mengenai spiritual freedom ya. Tapi sebelum kita ke Mas Conan dan juga Mbak Golda, mungkin kita akan analisa dulu satu tantangan dari Mas Harmoni. Silakan dipilih, Mas. Baiklah, saya melihat tanda tangan dari Andrea. Oke. Ya, Andrea, kamu adalah dari analisa tanda tangan, kamu adalah seseorang yang tekun, kamu seseorang yang fokus, dan kalau misalnya mengerjakan sesuatu, kamu itu biasanya sampai lupa waktu, ngerjain waktunya berjam-jam gitu ya. Ketekunan kamu adalah dan persistensi kamu itu adalah kunci untuk kamu bisa sukses. Asal kamu akan menjadi tekun dan fokus ketika kamu mengerjakan hal yang kamu suka. Kamu seseorang yang imajinatif, kamu seorang yang sederhana, simple, kamu orang yang tahan uji. Kamu bukan orang yang emosional, jadi ketika tertekan, kamu berusaha untuk menyelesaikannya dengan rasional, kamu banyak evaluasi diri, kamu orang yang rendah hati. Namun titik kritisnya adalah hati-hati untuk ada kamu memiliki kecenderungan untuk sulit bilang tidak, ya, sehingga kamu jadinya boundaries terhadap orang lain, jadinya kadang-kadang kamu hati-hati dimanfaatkan deh gitu aja. Hati-hati dimanfaatkan, dan titik kritisnya juga ada kecenderungan minder ya, itu yang perlu diwaspadai. Itu aja. Oke. Ya, itu dia untuk Ibu Andrea yang ada di Bogor. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi malam hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke social relation freedom, kita balik lagi ke Mas Conan mungkin mengenai spiritual freedom. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mas Conan, silakan. Spiritual freedom buat saya ini yang terpenting sekali. Ya, ini yang sangat penting sekali. Karena kita ini manusia ini, kita makhluk roh sebenarnya. Kita makhluk roh yang punya jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau roh kita dicabut, ya balik ke pencipta kita, sekeker apapun kita, ya kita jatuh. Jadi penting sekali secara spiritual, secara spirit, ya kita harus, ya tadi ya freedom atau cerdas lah ya. Ada yang disebut dengan spiritual quotient gitu. Kita cerdas secara spiritual. Nah, kalau udah bicara spiritual, kita nggak sekedar bicara emosi. Which is kita manusia makhluk emosi nih. Dan kita nggak sekedar bicara logika, otak. Gimana otak itu benar-benar diagung-agungkan. Wah, ini manusia paling beda sama semua binatang. Dia punya otak. Karena kalau udah bicara spiritual, ini bicara iman. Ini bicara iman. Nah, ini nggak bicara balik lagi, nggak bicara agama ya. Tapi ini bicara iman percaya kita bahwa hidup kita ada yang atur. Ya, masalah-masalah yang kita alami itu masalah yang biasa aja. Yang nggak melebihi kekuatan kita. Ya, maksudnya apa? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan udah punya takaran. Ya, bahwa kita mampu. Kalau kita mikirnya bukan kita mampu, kita mampus. Mampus deh. Enggak, kita mampu. Karena Tuhan udah izinin kok. Ya, jadi jangan underestimate Tuhan yang mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Ya, nah ini penting sekali nih, benar-benar spiritualnya bicara iman. Iman bukan cuma sekedar percaya Tuhan ada, ya, tapi Tuhan hadir. Apa bedanya? Polisi ada, tapi nggak hadir di rumah Ibu Golda, ya, dia ada aja, tapi nggak hadir di rumah Ibu Golda. Tapi Tuhan bukan cuma sekedar ada, Tuhan itu hadir. Di rumah Ibu Golda, di rumah saya, di rumah Mas Harmoni, ya, di rumah Mbak Audrey, di rumah Smart Listener, Tuhan itu hadir. Dan bukan cuma Tuhan ada, Tuhan hadir, tapi Tuhan itu bekerja.
Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu menolong. Nah, spiritual freedom kita percaya utuh. Jadilah orang percaya yang percaya. Ya, kita percaya dan percaya. Maksudnya orang percaya dalam artian kita punya agama dan percaya apa yang tertulis di kitab suci. Karena makanan dari iman itu adalah firman, kan? Makanan dari iman adalah memang firman atau kitab suci yang kita makan setiap hari. Ya, kita makan nasi goreng kebon sirih, tubuh kita kenyang, tapi spiritual kita lapar karena makanannya bukan itu. Makanan iman kita adalah ya memang kitab suci yang kita memang sudah anut dan kita baca, kita hidupi. Nah, jadi buat saya spiritual ini yang terpenting. Rasa percaya, iman, amin, aman. Kita mengimani, kita mengamini, dan kita percaya, aman. Tuhan tolong. Memang nggak semua hal itu dalam kendali kita, tapi tidak ada satupun hal di luar kendali Tuhan. Jadi bicara spiritual freedom, bicara kita ini ya percaya bahwa Tuhan ini yang megang kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, spiritual freedom ini bicara kita nggak ada batasan untuk berhubungan sama Tuhan kita. Jangan kita kayaknya terbelenggu sama dosa kita, lalu merasa, aduh kayaknya gue orang yang tidak layak deh. Loh, spiritual freedom kita percaya Tuhan akan mengampuni, cuman bertobat yang benar-benar. Oke. Bertobat yang harus benar-benar dari karakter yang lama, yang jahat, yang nggak berguna. Ya, kita harus bertobat, dan Tuhan itu tangannya kan ngebuka terus. Ya, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Nah, jadi buat saya spiritual freedom ini yang pertama bicara kita percaya, iman, amin, aman, iman bahwa Tuhan ini yang punya kehidupan kita. Yang kedua, kita tidak ada batasan untuk datang pada Tuhan lewat doa kita, lewat air mata kita, ya, lewat pekerjaan kita. Harmoni bilang kerja adalah ibadah. Ya, itu sih. Oke, luar biasa dari Ini yang Mas paling Bondan. penting, balik lagi ke Tuhan kita. Yang paling penting. Takutnya ada yang udah lupa ibadah. Oke, karena PSBB ya, jangan lupa untuk ibadah tetap harus ya. Iya. Oke, dari Mbak Golda mungkin mengenai spiritual freedom, ada yang ingin ditambahkan mungkin, silakan. Ya, manusia itu makhluk roh, manusia roh gitu ya. Roh itu satu-satunya yang paling kekal. Tubuh kita ini paling kita tinggalin cuma 80, 75, ya syukur-syukur nyampe 100 ya. Bapak Konrad mau sampai 1000? 1000 tahun. Udah capek duluan ya. Cuman jadi memang bicara tentang kemerdekaan secara spiritual, satu hal yang mungkin saya bisa share juga sama teman-teman Smart Listener, karena kita ini roh kita itu kekal, berpikirlah kekal, lakukanlah sesuatu yang berdampak sampai kekekalan. Lewat apa? Lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan, lewat apa yang kita lakukan, itu berdampak kepada kekekalan. Dan manusia itu kan karena makhluk roh, dia itu menyembah gitu. Sekali lagi saya tidak mention tentang agama, tetapi menyembah itu maksudnya gini, siapa yang kita kagumi, siapa yang kita adore gitu. Bisa hobi, bisa uang tadi, bisa juga apapun yang kita memang fokuskan dan kita agungkan gitu. Nah, yang saya mungkin bisa ingatkan adalah yuk sama-sama kembali juga ingat bahwa pastikan yang kita sembah juga sesuatu yang kekal, maksudnya adalah ya pencipta kita sendiri. Dia yang tahu kita, dia yang menaruh tujuannya dalam hidup kita. Ya mari sama-sama kita kembali kepada pencipta kita, karena cuman dengan dekat dia aja kita bisa semakin serupa gitu. Kita bisa memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, karena pada awalnya, pada dasarnya kita sudah merasakan kebaikan dari pencipta kita. Gitu. Jadi saya berharap lewat kesempatan ini juga kita berpikir kekekalan, bahwa kita tahu hidup di dunia ini hanya beberapa tahun saja. Tapi dengan waktu yang ada, kita gunakan kesempatan ini untuk lebih banyak melakukan kebaikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang sekeliling kita. Oke, luar biasa sekali nih ya. Benar-benar memang ini adalah dasar gitu untuk kita memaknai kehidupan kita. Sehingga kita juga sadar nih di situasi seperti ini, spiritual freedom kita juga harus ditingkatkan. Ya, oke. Sebelum kita rehat, mungkin kita ke Mas Harmoni dulu untuk yang freedom lah ya, topik freedom yang terakhir mengenai social relation yang freedom ya. Oke, silakan Mas Harmoni. Baiklah, bicara soal social relation freedom ya. Oke, ini saya sharing screen. Nah, jadi ada 5 indikator bicara soal relationship ya. Ini bicara soal komunikasi, trust, keseimbangan, equality, kesetaraan, kita saling menghargai, dan
kita saling menyadari kita setiap orang memiliki kehendak bebas masing-masing. Jadi dengan hal ini nih, saya perlu luruskan dulu, karena ada memang namanya indikator social freedom. Social freedom itu berarti kayak berkaitan terhadap freedom of speech gitu ya. Bicara soal kebebasan berbicara, kebebasan kebebasan politik dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu mengarah ke sana, walaupun memang topik bisa mengarah ke sana. Tapi saya mungkin tekankan ini terhadap keluarga dan sosial kita pribadi ya, lingkungan pertemanan kita. Karena bicara soal relationship itu bicara soal kehidupan kita yang personal. Saya percaya kalau misalkan di Indonesia perubahan negara itu bisa terjadi ketika memang keluarga kecilnya itu juga mengalami transformasi kehidupan. Ketika mereka, karena saya percaya ketika generasi ke depan akan menjadi lebih baik ketika pola asuhnya pun menjadi benar. Pendidikannya menjadi benar. Otomatis kita akan memiliki generasi-generasi yang baru. Karena keluarga adalah satu pemerintahan kecil dari setiap negara itu sendiri. Makanya kemarin ada bom bunuh diri yang di Surabaya itu pelakunya satu keluarga loh, gitu loh. Keluarga ya. Pelakunya satu keluarga. Makanya belief itu sangat kokoh dibangun di dalam keluarga. Nah, makanya saya bicara soal relationship dulu nih. Jadi nggak ngomongin yang terlalu jauh, tapi ngomongin soal kehidupan kita sehari-hari terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, terhadap pasangan kita. Bagaimana kita memiliki kebebasan dan hubungan yang baik bersama mereka. Gini, yang pertama kalau misalkan tanda bahwa kita belum bebas dalam relationship kita, pertama kita pasti sering mengalami konflik. Berantem nggak ada habisnya. Dan mungkin Anda sudah pisah ranjang, mungkin sudah pisah rumah, mungkin sudah bercerai, mungkin Anda sudah mungkin Anda belum berkeluarga, tapi mungkin Anda dalam berbangun hubungan gitu ya. Tapi hubungan Anda penuh dengan asumsi, hubungan Anda penuh dengan kecurigaan. Apakah itu hubungan yang Anda mau? Apakah kebebasan dalam hubungan itu, apakah kita pacaran seenak jidat walaupun Anda punya pacar, terus Anda pacaran sama orang lain lagi tanpa pacar A yang tahu, tiba-tiba sama pacar B gitu, terus kamu punya pacar C gitu. Apakah itu kebebasan yang sesungguhnya dalam berhubungan? Ada namanya sanksi sosial. Nah, sanksi sosial. Jadi, itu adalah resiko yang kita miliki ketika kita melanggar sanksi sosial tersebut. Baru-baru ini kita di YouTube saya cukup kaget gitu. Saya sebetulnya bukan fans YouTube atau gimana. Cuma nongol di sosial media saya itu di lambe gitu ya. Di mana ada satu YouTuber itu selingkuh sama YouTuber lainnya gitu. Sehingga mereka sanksi sosialnya cukup parah. Para netizen menghujat segala macam. Dan itu hal yang negatif, itu hal yang jelek. Itu adalah resiko ketika manusia memiliki kebebasan tanpa batas, gitu. Kebebasannya terlalu liar, kehidupannya terlalu liar tanpa batas sehingga dia kena hajar dengan Indonesia yang memang budayanya sangat kental gitu ya terhadap relationship ini. Jadi ketika Anda ingin memiliki relationship yang sehat, pastikan Anda tahu karakter Anda masing-masing, kenapa Anda nggak cocok, dan saling menghargai satu sama lain, itu menjadi kunci. Nah, itu bicara soal hubungan. Yang selanjutnya, sosial. Apakah Anda... Mas Harmoni, mungkin sosialnya kita tahan dulu ya, baiklah. karena kita sudah harus rehat. Dan pastinya semua listeners, Anda tidak melewatkan perbincangan kami, ya. Tinggal satu sesi terakhir, jadi pastikan Anda masih bergabung bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Semua listeners, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan sudah masuk di sesi terakhir. Sepertinya kita langsung akan serahkan saja ke Mas Harmoni supaya tidak terpotong, ya. Silakan Mas Harmoni dilanjutkan untuk social relationship freedom, ya. Ya, jadi tadi saya sudah bahas tentang relationship freedom, sekarang saya bahas tentang social freedom. Bicara soal social freedom ini, ada namanya social truth. Ya, dan bagaimana kita dalam kehidupan ini fokus terhadap untuk melakukan yang baik aja. Jadi, ada namanya COI atau Center of Influence.
di mana kehidupan kita itu memiliki dampak dan memiliki impact terhadap kehidupan sosial. Bicara tentang kehidupan sosial, apakah Anda coba tanya terhadap diri Anda sendiri, apakah Anda masih ikut-ikutan sama zaman sosial hari-hari ini? Anda ikut-ikutan sama gaya-gayanya? Anda ikutan dengan tren-trennya? Atau Anda yang memberikan perubahan dan dampak terhadap tren sosial hari ini? Itu dua hal yang berbeda, karena Anda kalau misalnya Anda menjadi orang yang ikut-ikutan, Anda akan menjadi orang yang serba berubah. Tren ngikutin zaman A, sekarang zamannya sepeda, beli sepeda, ya. Nanti zamannya berubah lagi, ngikut lagi, nanti zamannya berubah lagi, ngikut lagi. Anda akan kehilangan identitas Anda. Tapi kalau misalnya Anda menyadari bahwa Anda justru memiliki dampak terhadap kehidupan sosial, Anda memiliki dampak, Anda memiliki impact, maka justru Anda yang memiliki influence terhadap sosial di Indonesia. Pertanyaan saya yang paling esensial adalah dalam social freedom. Apakah Anda justru masih tertuntut, masih ikut-ikutan oleh zaman sosial hari ini, atau Anda justru memberikan dampak sosial untuk hari-hari ini? Itu aja. Oke. Silahkan direfleksikan masing-masing, small listeners ya. Oke, dan hari ini kita sudah bahas banyak banget ya mengenai kemerdekaan sejati, sudah ada emotional freedom, financial freedom, healthy freedom, spiritual freedom, dan juga sosial, dan juga relationship freedom. Banyak banget yang sudah kita dapatkan hari ini, dan mungkin bisa dikasih statement terakhir mungkin dari masing-masing tim Power Character, dimulai dari Mas Conan mungkin, silakan. Ya, jadi smart listener, kita sudah bahas panjang lebar ya, bicara freedom ya, atau kemerdekaan sejati ya, buat saya itu kalau disimpulkan ya, intinya dari dalam diri ini kita harus merdeka ya, terbebas dari diri kita, kehidupan kita yang lama, yang mungkin kurang maksimal. Kita harus mampu merdeka, pindah ya, habit yang buruk kita harus merdeka, jangan terikat sama habit yang buruk ya. Kita harus merdeka, bangun habit-habit yang baru. Ya, pergaulan-pergaulan yang buruk, masa lalu yang buruk jangan terbelenggu, kita harus merdeka. Ya, intinya kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan. Kemerdekaan itu justru awal dari perjuangan untuk membangun, ingat, hidup kita berjalan ke masa depan. Jadi jangan kebanyakan noleh ke belakang, nolehnya sebentar aja. Karena kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita, ya, untuk kita benar-benar layaknya orang yang merdeka, ya, ambillah keputusan-keputusan yang benar-benar membuat hidup kita sekarang ini akan berdampak ke masa depan yang cerah gitu loh. Ya, pokoknya semangat terus untuk menjadi pribadi yang merdeka. Sadari kita adalah pribadi yang merdeka. Belenggu itu terjadi karena kita izinkan itu membelenggu kita. Kalau enggak, kita ini pribadi yang merdeka kok. Gitu. Oke, itu dia dari Mas Conan. Mungkin untuk Mas Harmoni? Kebebasan bukanlah tidak ada kendali, tapi kebebasan justru memiliki kedewasaan. Kebebasan adalah kebenaran di dalam kontrol. Kebebasan adalah menyadari bahwa adanya resiko dalam kehidupan kita. Kebebasan memiliki kepatuhan, ketaatan terhadap prinsip dan roh yang menyetir dalam kehidupan kita. Menyadari bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan kita menjadi pemaknaan yang dalam terhadap kebebasan itu sendiri. Menyadari bahwa kebebasan justru bisa hancur ketika kita memakainya semena-mena. Kebebasan terjadi ketika bisa hancur ketika kita mengabuse, ketika kita menghancurkan batasan-batasan yang kita miliki. Mari sama-sama memiliki kebebasan yang teratur, kebebasan yang dewasa, kebebasan yang menyadari ada resiko terhadap perilaku dan tindakan yang kita lakukan. Karena kita memiliki karakter yang unggul. Oke, itu dia dari Mas Harmoni, dan sekarang giliran dari Mbak Golda. Silakan Mbak Golda. Ya, banyak orang itu menuntut kebebasan. Mereka meminta supaya tidak banyak yang ngatur hidupnya. Mereka menuntut bahwa saya yang berkuasa untuk diri saya dan tidak mau ada peraturan, tidak mau ada batasan-batasan. Tapi sebenarnya tanpa adanya batasan kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan. Kita harus mengerti esensi dan arti dari kemerdekaan itu. Contoh, kalau kita misalnya main bola, nggak ada peraturan, mana garis gawang, nggak ada mana yang disebut pelanggaran, maka kita nggak akan bisa enjoy, kita nggak akan bisa menikmati main bolanya seperti apa. Kita akan tabrak-tabrakan, kita nggak akan bisa menikmati, yang nonton nggak enak, yang main apalagi.
Perlu adanya peraturan, perlu adanya batasan-batasan. Jangan melihat batasan dan pelanggaran itu sebagai kekangan. Justru itu yang akan membuat sebuah ketertiban. Karena biar gimana pun juga, kemerdekaan itu bukan cuma kita saja yang merasakan, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Gimana caranya? Ya dengan adanya batasan dan keteraturan. Itu yang menyebabkan keteraturan dan ketertiban. Dan saya berharap dari pembicaraan malam hari ini, teman-teman semakin merdeka secara pribadi, memerdekakan banyak orang juga, sehingga kita bisa merasakan dan menikmati kemerdekaan kita yang sesungguhnya. Oke, luar biasa sekali, smart listeners, topik kita malam hari ini semoga membuat kita bisa merdeka ya. Pastinya di situasi saat ini yang mungkin serba sulit, tapi kita harus tetap bisa merasakan kebebasan lah ya untuk pastinya berproses gitu ke depannya. Oke, dari smart listeners seperti biasa, sebelum kita tutup perbincangan kami malam hari ini, kita akan dengarkan dulu peredaman yang akan dibawakan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart listener, baru saja kita membahas tentang kemerdekaan sejati. Berapa banyak di antara Anda yang mendengar siaran kita hari ini, Anda merasa terbelenggu oleh ketakutan, terbelenggu oleh asumsi, terbelenggu oleh overthinking, terbelenggu oleh amarah, terbelenggu oleh finansialmu, terbelit hutang, terbelit oleh sakit penyakit, dan Anda pengen lepas dari rantai tersebut. Mungkin Anda terbelenggu terhadap kecemasan, pesimisme, dan banyak lainnya. Saya percaya siaran ini untuk Anda. Kita udah bahas banyak hari ini, tapi ketika Anda ingin mengalami kemerdekaan sejati, harus ada perjuangan. Kita tidak lagi dijajah oleh Belanda, tapi kita dijajah oleh kebiasaan buruk kita. Mari sama-sama kita memerangi kebiasaan buruk itu, sehingga kita mencapai versi diri kita yang lebih baik lagi. Mari kita lawan kebiasaan buruk, kenali pola-pola masa lalu kita yang salah, kenali pola-pola overthinkingmu. Kenapa Anda overthinking? Kenapa Anda terbelit hutang? Kenapa Anda bisa punya masalah dalam finansial? Kenapa Anda punya masalah kesehatan? Kenapa Anda memiliki permasalahan yang Anda miliki hari ini? Mungkin karena kebiasaan-kebiasaan yang Anda miliki, sehingga Anda terbelit dengan dan terbelenggu dengan hal yang Anda alami hari ini. Saya ingin Anda bebas, saya ingin Anda merdeka secara utuh, tapi mari kita belajar bahwa kemerdekaan sejati harusnya mendatangkan damai sejahtera. Kemerdekaan sejati harusnya mendatangkan sukacita, harusnya mendatangkan keberanian. Kemerdekaan sesungguhnya itu memberikan kita perlindungan dan kepastian, bukannya malah banyak asumsi dan gak penuh dengan tidak kejelasan. Mari kita sama-sama mau menyadari bahwa kita akan berbahagia dan kita akan hidup dengan sungguh-sungguh ketika kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan dan memaksimalkannya. Kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kita menyadari bahwa awal dan akhir itu adalah punyanya Tuhan. Kita menyadari bahwa kehidupan itu pemaknaannya adalah berkontribusi terhadap sesama kita ketika kita dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia ini, sehingga sampai pada akhirnya kita mati, kita tahu bahwa kehidupan kita telah bermakna bagi orang lain. Mari sama-sama kita memiliki hidup yang merdeka terhadap pola masa lalu yang salah, merdeka terhadap kebiasaan yang salah, merdeka terhadap keuangan, merdeka terhadap emosi, hubungan, relationship sosial, merdeka terhadap kesehatanmu, dan Anda memiliki hidup merdeka secara seutuhnya. Always right response. Oke, smart listeners, sudah kita dengarkan peredaman dari Mas Harmoni yang tandanya perbincangan kami malam hari ini sudah harus berakhir, tapi yang pasti semoga perbincangan kami malam hari ini mengenai kemerdekaan sejati bisa bermanfaat untuk Anda, pastinya untuk hidup lebih merdeka lagi
saat ini pastinya. Jangan ditunda lagi. Dan small listeners, pastikan Anda terus mendengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan Anda juga bisa saksikan perbincangan kami secara visual di channel YouTube-nya Power Character di YouTube ya. Oleh karena itu, terima kasih Mas Conan, Mas Harmony, dan juga Mbak Golda. Kita ketemu minggu depan. Dan Smart Character, who we are. We are life Transformer. We are change to change the world. Kayak Dadah. salah deh. Saya Golda Siregar gitu loh. Oke, kita ulang ya Mas ya. Oke. Dari masing ya. Sudah? Sudah. Oke, small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan kami. Tadi Anda sudah mendengarkan peredaman, dan itu artinya kami harus berpisah. Dan pastikan Anda terus dengarkan Smart Character setiap Senin dari jam 8 sampai dengan jam 10 bersama tim Power Character. Dan waktunya kita pamit, saya Audrey Joanna pamit undur diri. Saya Harmony Ezra. Saya Fernando Conan. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We are Life Transformer. Change We to are change change the to world. change the world. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Bye. Bye. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.